Salam semuanya, pagi hari ini saya percaya kabar kita selalu luar biasa. Ya, setuju katakan amin. Amin. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Dan juga pagi hari ini kita ada tamu luar biasa juga, seorang kabel musik dari salah satu cabang Rayon 2 yang ada di perbatasan Jateng, Jabar, ya, Kak Niko. Oke, luar biasa pagi hari ini. Kita akan belajar tentang pengertian ibadah yang benar hari ini, ya. Kita akan belajar tentang pengertian ibadah yang benar. Oke, pengertian ibadah yang benar kita baca dari Keluaran 8 ayat 1. Dikatakan begini, saudaraku, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi satu permintaan Musa kepada Fir'aun, karena Musa sudah disuruh oleh Tuhan. Jadi kita tahu semua cerita ini, bahwa selama 400 tahun orang Israel ditindas di tanah Mesir, di mana sebelumnya mereka datang ke tanah Mesir, lalu diawali dari Yusuf yang datang ke sana ke tanah Mesir, kemudian Yusuf menjadi penguasa. Tetapi setelah Yusuf mati dan angkatan-angkatan berikutnya, karena ini 400 tahun saudaraku, beberapa angkatan berikutnya mereka tidak kenal siapa itu Yusuf, sehingga orang Israel mulai ditindas. Kita tahu semua cerita ini, sampai mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan teringat kepada mereka dan janjinya kepada orang Israel. Lalu Tuhan menyuruh mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, dari pengertian-pengertian ini kita akan belajar. Pertama, definisi ibadah, saudaraku. Nah, kita belajar tentang kata ibadah. Dalam perjanjian lama dipakai sebanyak 34 kali. Jadi meskipun ayat bukunya tebal, ternyata kata ibadah dalam perjanjian lama hanya muncul 34 kali, saudaraku. Dan kata ibadah itu muncul pertama kali dalam Keluaran 3 ayat 12. Firman-Nya berkata, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, kemudian pengertian yang kedua dalam versi bahasa aslinya yaitu ta'adun. Asal kata abad, secara etimologi berarti mengerjakan. Ya, kata ibadah ini artinya mengerjakan dalam banyak pengertian dan perasaan. Ya, infilling and knowing, yang berimplikasi meladeni atau melayani atau menjalankan. Sehingga ibadah ini juga punya arti bekerja, saudaraku. Bekerja, ibadah ini juga mengandung arti bekerja. Selain mendengar, mengingat, memaksa, melaksanakan, memelihara. Kata ibadah juga pasti ada kebaktian. Kemudian seperti besi yang ditempa, jadi itu kata ibadah. Jadi kalau kita ibadah itu berarti kita juga sedang dibentuk seperti besi yang sedang dibentuk, saudaraku. Ditempa, dipanaskan. Tapi yang tidak kita boleh lupakan adalah ibadah juga bekerja. Ya, ibadah juga bekerja. Oleh sebab itu kalau kita bekerja, ini kaum pekerja di siapa yang sudah bekerja di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 373 setengah. Ada setengah. Ya, jadi kalau engkau yang sudah bekerja, bekerjalah dengan baik, karena pekerjaan kita juga bagian dari ibadah kita. Mungkin cara berkata, Pak, saya kan belum bekerja, saya ini anak kuliah. Maka pekerjaanmu, statusmu adalah apa? Mahasiswa, mahasiswi. Maka disitulah kau bisa bekerja dengan baik, sekolah dengan baik, belajar dengan baik, dengan sebuah etos atau sebuah spirit, yaitu Kolose 3 ayat 23. Ada yang tahu Kolose 3 ayat 23? Segala yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kau bekerja belum jam 12, masih kurang 5 menit, kau sudah siap-siap. Wah, sebentar lagi kalau orang Jogja bilang ini rolasan, jam 12 istirahat siang. Kurang 5 menit kau sudah mundur dari pekerjaanmu, kau sudah korupsi. Yang menghitung mungkin bukan bosmu, saudaraku, tetapi Tuhan, karena kita bekerja seperti itu Tuhan. Apalagi kalau kita sampai korupsi materi. Ya, jadi bekerjalah sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa kita harus bekerja dengan baik? Karena dalam bekerja itu juga bagian dari ibadah kita. Sehingga kalau ada orang Kristen di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, sekolah dan sebagainya, dia tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, ini memalukan nama Tuhan. Ya,
Jujur, pengertian kerja kita dalam ibadah kita pertama kali saya dengar kurang lebih 10 tahun yang lalu, justru bukan dari gereja saya dengarnya, justru dari tetangga kita, orang muslim yang berkata, pekerjaan saya dalam ibadah saya bekerja dalam melayani. Pengertian melayani justru saya dapat dari orang luar. Baru hari-hari di gereja kembali melakukan ini, saudara, mensoundingkan. Sorry, saya kadang carikan patahan bahasa Indonesia itu agak susah karena saya agak lama tinggal di luar negeri. Di Bangkok, saudara. Ya, jadi justru hari-hari inilah gereja sedang mulai membawa kehidupan gereja ke dalam pekerjaan, membawa kehidupan gereja ke dalam usaha, membawa kehidupan gereja ke dalam kuliah. Karena kemarin-kemarin itu gereja mengkotak-kotakan, ada istilah sekuler, ada istilah rohani. Sehingga orang bilang gini, Pak, saya nyanyi lagu sekuler. Loh, asal kata-katanya positif, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Seling dengan saya, kadang musiknya kontak ke saya, bilang ini, Pak, kami dihakimi karena beberapa pemusik kalau malam minggu mereka main di kafe. Bagi gembala yang ada saat itu sebuah dosa. Saya ngomong, oke, nggak apa-apa main di kafe. Yang penting kafenya kafe yang benar, bukan kafe yang remah-remah. Ya, terus di situ nggak ada minuman keras dan sebagainya, ya kan? Kemudian lagu-lagu yang dibawakan lagu-lagu yang positif. Loh, justru saya kalau dengan istri saya kadang ada satu kali waktu, bahkan kadang sering, saudaraku ya, ada sebuah hubungan yang rasanya renggang. Saya dengerin lagu-lagunya Elvis Presley. Wise men say only fool rusty. Tiba-tiba hati saya mulai berbunga-bunga lagi. Saya kembali falling in love sama istri saya. Benar. Kemudian ada lagu apa lagi? Yang It's late in the evening. Saya sampai lupa. Tapi itu kata-kata yang positif, itu membangun. Kemudian ada lagunya siapa tuh, berband Indonesia, jangan menyerah. Boleh aja, tetapi jangan dibawa untuk nyanyi di gereja. Karena apa? Itu arahnya horizontal. Ada beberapa gereja yang nyanyi lagunya Naif, bukan Naif, lagunya itu tadi The Massive. Dinyanyiin di gereja karena kata-kata yang positif, tapi itu kan horizontal banget. Sedangkan kita kan di gereja kan sedang praise and worship. Siapa yang kita puji, kita sembah? Tuhan. Jadi kalau arahnya terlalu horizontal, ya jangan. Tapi kalau untuk menguatkan nggak apa-apa. Bahkan ada lagu rohani yang saya kadang jangan dinyanyiin deh, karena ini arahnya horizontal banget. Lagunya yang Mohede itu yang kuatkanlah hatimu. Ya, kuatkanlah hatimu. Itu kan horizontal banget, nggak ada vertikalnya. Jadi cuma ngingetin bahwa ada Tuhan. Itu kalau di retreat apa boleh lah gitu ya. Tapi kalau di ibadah ini kita benar-benar vertikal ibadah kita. Ya ini bagian dari pengertian ibadah. Jadi jangan anti dengan lagu-lagu dunia ya. Selama kata-katanya positif, boleh nyanyi itu. Ya boleh nyanyi itu. Jadi jangan sampai kita mengkotak-kotakan. Kenapa? Hari-hari ini kita justru harus bawa spirit gereja, roh kekudusan, roh kebenaran. Kita harus bawa ke tempat kuliah, ke tempat kerja, ke tempat kita dagang dan sebagainya. Harus kita bawa spirit itu, saudara. Jadi jangan sampai dikotak-kotakan. Hari ini kita very holy ya, kita holy, kudus banget nih karena di gereja. Ketemu orang shalom, apa kabar, luar biasa. Begitu udah di luar, Pak bicara ini. Sekarang saya lagi budaya dari timur sana dan dari barat yang dikit-dikit ngomong diakhiri dengan kata cuk. Katakan anak gereja haram ngomong itu. Ya, kemudian ada lagi kata FUCK, itu jangan. Kemudian kata anjir, dikit-dikit anjir ditutup dengan itu. Itu kan kata-katanya dari anjing. Ini maaf sampai harus saya ngomong di sini. Ya. Jangan anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan model begitu. Oke? Justru kita harus, ayolah kayak orang sebelah dikit. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah. Saya jarang banget ketemu anak Tuhan. Gimana kabarnya? Mereka ngomong puji Tuhan. Dikit banget ya model begitu. Bahkan artis-artis yang jelas mereka kadang udah sebutnya artis rohani. Begitu diwawancara di televisi. Gimana kabarnya hari ini kakak? Oh alhamdulillah. Padahal jelasin artis rohani. Mereka entah malu atau apa, nggak ngerti saya.
Ya, tapi ayo kita coba bawa nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara mulai belajar ngomong puji Tuhan dan sebagainya, nanti saudara pun akan malu waktu berbuat yang gak benar. Artinya dengan kita mulai mendeklarasikan iman kita di luar sana, itu saudara juga sedang membentengi hidup saudara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nangkap sampai di sini ya. Jadi keseharian kita dan ibadah kita. Jadi jangan sampai kita di tempat kerja kita menampilkan etos kerja yang buruk, etos kerja yang gak baik. Ayo bekerjalah sebaik mungkin, karena itu kita sedang bekerja untuk apa? Untuk Tuhan. Dari sana juga kita ada satu kata sakah yang artinya pendudukan diri. Itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, yang berarti menyembah atau mencium tangan kepada tuannya. Ya, jadi jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka ibadah berarti sebuah pengungkapan diri yang muncul dari kesadaran dan perasaan serta keputusan. Yang poin tiganya, dengan kata lain, ibadah merupakan sebuah respon manusia terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan baginya. Lagunya pun, give thanks to the Holy One, give thanks to the Holy One. Udah diganti ya kata-katanya. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Jadi kita bersyukur karena apa yang sudah Tuhan lakukan. Bukan kita mau ibadah itu untuk cari pertolongan, cari karena kita sedang susah. Seperti orang Israel tadi, harus berseru-seru dulu baru sampai Tuhan mengerti. Kamu harus ibadah. Jadi pengertiannya hari ini ibadah adalah yang tepat menurut Browning. Ibadah merupakan bentuk hormat kita kepada Allah. Dalam Keluaran 20 ayat 1-6 nanti saudara baca di rumah. Yang dinyatakan lewat gerak, isyarat, perkataan, dan ekspresi tubuh kita. Jadi ibadah dipahami sebagai tanggapan hati yang percaya kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kita beribadah karena hati kita percaya kepada Tuhan. Kemudian dalam ibadah juga tidak lepas dari namanya kultus. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tidak lepas dari yang namanya kultus, yaitu menyebut aspek-aspek formal dan ritual dalam peribadatan dalam perjanjian lama. Jadi waktu kita beribadah, kita mau nggak mau kembali pada perjanjian lama, tapi yang nggak boleh nih saudaraku, mengkultuskan pendetanya, ya nggak boleh. Ya, mengkultuskan pendetanya, mengkultuskan gerejanya, kemudian apalagi mengkultuskan, wah kami punya yang hebat dan sebagainya. Ya, karena pendeta bukan dewa, pendeta bukan Tuhan, kita harus fokusnya tetap sama Tuhan. Ya, jadi jangan sampai ada pengkultusan hamba Tuhan. Saya sering sampaikan dulu sama keluarga-keluarga yang lama, waktu kita selesai ibadah kita ada makan bersama, lalu mereka pisahkan makanan kami, saya tanya gini, kamu membuat ini karena saya pendeta atau karena saya dianggap sebagai orang tua rohani? Kalau saya pendeta keliru, saya bilang, karena itu sebuah pengkultusan. Tapi kalau menghormati kami sebagai orang tua rohani, sebagai orang yang membimbing secara rohani, sebagai orang tua yang bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan, saya setuju. Jadi kalau saudara menghormati kami karena yang lebih utama karena kami adalah orang tua buat kalian, saya lebih suka itu konsepnya daripada konsep sebagai pendeta. Saya kadang risih kalau pas lagi makan gimana, ayo Pak Pendeta duluan, ayo Pak Pendeta duluan. Aduh, nanti lama-lama saya bisa jadi dewa. Nanti lama-lama saya yang pegang kunci surga, saudaraku. Ya, bahaya yang begitu. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang konsep ibadah yang benar. Yang pertama, ibadah yang benar adalah ibadah dengan segenap hati. Katakan bersama-sama, ibadah dengan segenap hati. Yesaya 29 ayat 13 berkata gini, dari Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya padaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau saudara datang ke ibadah karena sebuah ancaman atau intimidasi, ya ada teman kita yang kadang suka bercanda sama salah satu teman kita. Kita kalau lagi ngobrol tuh asik juga nih ya. Saya ngomong gini, tumben sih ini datang ibadah, lalu yang ngajak ibadah ini, ya kata-kata tanda kutip perkara rohaninya. Iya om, saya SMS dia, kalau om besok tidak ibadah, aku bakar kos semua. Ini bercanda konteksnya, tapi ini terus datang ibadah karena takut sama kakak tingkat, kakak lebih senior dan sebagainya. Nah kalau dia datang karena intimidasi seperti itu, firman Tuhan katakan itu keliru. Tetapi oke lah, untuk yang awal-awal bolehlah kita datang ibadah dengan karena dorongan itu, saudaraku ya. Tetapi begitu kita sudah datang sama Tuhan, kita harusnya ketemu dengan Tuhan. Oke? Kita harus ketemu dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita datang ibadah nggak ketemu dengan Tuhan.
Karena apa? Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi yang memuliakan Tuhan, yang memuji Tuhan hanya bibirnya, tetapi hatinya enggak. Yang kedua, konsep beribadah yang benar adalah dengan membawa persembahan. Katakan bersama, membawa persembahan. Dalam Ulangan 16 ayat 16, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok kaul. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai kemampuan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kita harus datang hadirat Tuhan dengan apa? Dengan membawa persembahan seperti yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu di setiap ibadah pasti ada yang namanya kolektor atau memberi persembahan. Karena memang ini perintah dari Tuhan. Waktu kita datang hadirat Tuhan, kita nggak boleh datang dengan tangan hampa. Ya, nah, tetapi ada sebuah pengertian yang tidak kalah penting. Slide berikutnya. Bahwa waktu kita datang ke hadirat Tuhan, sekalipun kita sudah bawa persembahan, saudaraku, kita jangan ada ganjalan di hati. Oke? Yang ada ganjalan pintu saja atau truk saja ya. Kalau truk itu karena suka mundur, lagi parkir harus diganjel. Pintu juga kalau suka kebanting karena ada angin keras diganjel. Tapi hati kita jangan ada ganjalan. Katakan bersama, jangan ada ganjalan di hati. Jangan ada ganjalan. Matius 5 ayat 23 mengajar kepada kita gini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Itu sudah membawa banyak keuntungan buat kita waktu kita beribadah. Sekalipun kita nggak bawa apa-apa, tetapi sekalipun kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita masih punya ganjalan dengan teman kita. Kita masih punya ganjalan dengan saudara kita. Jadi ini konsepnya memberi sama Tuhan. Kita konsepnya membawa persembahan sama Tuhan. Itu artinya nggak diterima sama Tuhan. Kita memberi loh. Kita memberi, tapi karena kita punya sakit hati, kita punya marah, itu nggak diterima sama Tuhan. Ibadah kita menjadi sia-sia. Apalagi untuk kita dapat sesuatu dari Tuhan. Nangkap sampai di sini ya. Kenapa saya bawa tentang konsep persembahan? Jadi sekalipun kita datang memberi aja nggak diterima sama Tuhan, apalagi kita dapat keuntungan dari ibadah. Jadi makanya ada orang yang datang ibadah tapi dia nggak pernah dapat benefit apa-apa. Dia nggak pernah dapat pertumbuhan iman. Dia nggak pernah dapat manfaat dari ibadah. Bukan salah gerejanya, bukan salah pengkhotbahnya, bukan salah musiknya, bukan salah yang ada di depan sini, saudaraku. Tetapi yang salah apa? Di sini. Kenapa? Karena kita masih punya ganjalan. Jadi memberi aja nggak diterima, apalagi untuk mendapat sesuatu. Tetapi itu tadi kenapa saya ngomong bahwa ibadah ini adalah membawa persembahan kepada Tuhan. Kita harus beneri konsep kita. Kita datang ibadah bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi ibadah itu adalah sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita datang ibadah karena apa? Karena kita sudah dilindungi Tuhan sepanjang minggu ini. Kita sudah dipelihara oleh Tuhan luar biasa sepanjang minggu ini. Kita sudah dijagai oleh Tuhan dengan luar biasa sepanjang minggu ini. Sehingga aku mau mengekspresikan rasa syukurku dengan apa? Dengan beribadah. Nah, kenapa sih kita nggak bikin pesta rohani? Ini hari Minggu pesta rohani kita. Orang sering nggak ngerti ibadah hari Minggu itu pesta rohani, rasa syukur atas kemenangan sepanjang minggu ini. Oke, boleh ada masalah, ada persoalan, tetapi tetap catat saudaraku, sesusah-susahnya orang benar akan lebih senang daripada jadi orang nggak benar. Ya, sesenang-senangnya orang nggak benar, tetap lebih senang orang benar. Susah ya bahasanya ya. Biarin biar saudara agak mengerti. Ya. Artinya meskipun hari ini saudara merasa, aduh Tuhan, aku dapat kemalangan, aku dapat susah. Ini saya analogikan yang sederhana aja. Tuhan, aku di sekolah kok nilaiku cuma 5. Itu kalau pakai angka. Tuhan, nilaiku kok cuma C. Kalau kau nggak bersama Tuhan, kau cuma dapat D. Saudara. Kalau kau nggak bersama dengan Tuhan, nilaimu mungkin cuma 2. Tapi karena Tuhan tolong, Tuhan bantu,
bisa sampai dapat 5, sekalipun cuma 5 nilainya, tapi itu karena anugerah, karena pertolongan Tuhan. Oke? Itu jadi sesusah-susahnya hidup bersama Tuhan pasti lebih senang daripada tanpa Tuhan. Kenapa sih bisa ngomong gini? Karena saya udah ngerti betul namanya ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan orang-orang yang mereka punya duit banyak tapi tanpa Tuhan hidupnya gak happy. Mereka senang, oke, senang karena punya duit, mereka bisa senang. Tapi yang namanya bahagia itu gak bisa dibeli dengan uang. Karena bahagia itu adanya di hati. Tapi kalau senang itu adanya memang karena fasilitas. Itu beda. Nanti pas kapan kita akan bedakan mana joyness, mana happiness ya. Sekali waktu nanti kita akan bahas itu. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan karena apa? Karena membawa rasa syukur. Kita datang kepada Tuhan karena apa? Karena ungkapan rasa syukur. Kita datang sama Tuhan karena mengekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita datang ke gereja karena untuk mendapat sesuatu. Ada beberapa orang, bahkan pelayanan. Saya gini, disadarkan di satu gereja besar yang ada di Jogja. Karena dulu saya datang ke Jogja sebagai orang yang bangkrut, kemudian saya mau cari hidup dari pelayanan. Ya, jadi saya datang ke gereja mau melayani supaya apa? Supaya saya dapat uang. Konsep pikiran saya begitu. Lalu saya disadarkan, ayo kalau kita melayani, kita mau beri hidup. Kita melayani bukan mencari hidup. Lalu saya mulai disadarkan itu, saya mulai kerja lebih giat lagi. Istri saya juga waktu itu jualan ini tuh untuk menyambung hidup dan untuk memperbaiki kehidupan. Lalu saya mulai melayani, tidak lagi mencari penghasilan dari pelayanan, dan kami lebih diberkati. Ada satu keluarga, anaknya main piano, mamahnya singer, papahnya WR, kadang-kadang khotbah. Jadi satu keluarga ini mereka serombongan melayani. Nanti jam 5 pagi mereka di gereja A, yang jam 7 di gereja B, jam 9 di gereja kami, lalu yang jam 11 ada lagi mereka di. Jadi sehari mereka bisa melayani minim di 3 gereja. Lalu saya tanya, ayo belajarlah mulai tertanam di sebuah gereja lokal, mulai memiliki kesetiaan dengan sebuah gereja lokal. Keluarga ini datang melayani, lalu di gereja kami ngomong pelayanan di sini tidak dikasih persembahan, tidak dikasih PK. Lalu keluarga ini pamitan saudara. Ya, setelah 1-2 kali melayani, mereka mulai tanya, kami ngomong di sini kami tidak memberi PK. Lalu mereka pamitan, Pak, kalau gitu kami nggak pelayanan di sini lagi, karena kami melayani untuk cari hidup. Saya ngomong gini, keliru, ganti konsepnya. Kamu melayani untuk memberi hidup, pasti Tuhan akan buka pintu yang lain yang jauh lebih besar nilainya. Mereka nggak setuju dengan konsep itu. Lalu mereka pindah. 3-4 bulan kemudian, 6 bulan lah kurang lebih, mereka tiba-tiba nongol lagi satu rombongan ini. Lalu mereka gini, Pak, maafin kami ya katanya. Loh kok minta maaf kenapa? Ya kami sudah ganti konsep sekarang. Boleh kami melayani di sini lagi, dan kami mau tertanam di gereja ini, kami nggak kemana-mana lagi. Lalu dia mulai ngomong gini, waktu kami mulai benerin konsep berpikir kami bahwa kami melayani untuk memberi hidup, kami lebih diberkati. Dan Pak, waktu kami nggak cari uang di gereja, Tuhan berkati, pintu berkatnya dibuka dengan lebih besar di luar sana. Kerjanya kayaknya biasa-biasa saja, tapi mereka sampai nggak ngerti duitnya kok bisa, mereka bisa lebih berlimpah. Itu yang terjadi saudara. Jadi mari perbaiki konsep kita. Kita datang sama Tuhan, kita datang ke gereja bukan untuk mengambil sesuatu, tetapi untuk dengan sebuah konsep, apa sih yang bisa aku berikan buat Tuhan melalui gereja. Mungkin kepaduan saudara, mungkin hati saudara, mungkin pelayanan saudara, ada yang di musik, ada yang di organisasi, ada yang di mungkin saudara bisa khotbah, mungkin saudara cuma, Pak, saya cuma bisa senyum, berikan senyummu. Jadi asal. Ya, nanti kita akan briefing tentang asar. Jadi nanti nggak usah saya jelasin nanti tentang asar. Ini satu kali waktu yang nama Mahatma Gandhi, tahu ya Mahatma Gandhi ya? Dia seorang tokoh agama Hindu atau Buddha? Hindu ya? Oh Buddha, bukan nanti Buddha. Ya, tokoh agama Buddha. Waktu dia ada di Jerman, Mahatma Gandhi itu pernah tinggal di Jerman. Jangan tanya RT RW-nya ya. Dia pernah tinggal di Jerman, dia mau datang ke gereja karena dia tertarik dengan Yesus. Ya, dia tertarik dengan Yesus. Lalu dia datang ke gereja, dia kan orang India tuh. Penampilannya memang mungkin saya dipandang seperti pengemis yang mau minta sumbangan ke gereja. Jadi waktu dia mau datang ke gereja, asal itu nolak dia. Dia bilang, Pak, tempat Bapak bukan di sini. Di sini tempatnya orang-orang Buddha yang keren.
dia ditolak oleh gereja saudaraku. Mahatma Gandhi ngomong gini, seandainya asal di gereja itu menerima saya, hari ini saya adalah tokoh Kristen di dunia. Jadi jangan saudara berpikir, Pak, saya cuma punya senyum. Senyummu sangat berarti, bro. Senyummu sangat berharga. Ya, saya pernah datang di satu retreat, melayani di sana, retreat pria-pria. Lalu ada satu rombongan orang yang bilang, wah ini Mr. Love, Mr. Love guy. Ya Mr. Love yang suka senyum gitu loh, smiling man atau apa mereka sebutnya gitu ya, bukan Spiderman, smiling man. Ini satu rombongan akan dibagi kelompok-kelompok gitu. Mereka bilang gini, Pak, saya datang ke sini dengan banyak beban, Pak, tapi lihat Bapak senyum terus, kemana senyum kan langsung. Saya sudah terobati dengan senyum Bapak. Oleh kalau itu retreat selesai, gak ada boleh pulang. Ya, jadi senyum kita aja udah bisa membawa spirit loh buat orang lain, saudaraku. Oke? Jadi ayo hari-hari ini mulai belajar untuk bagikan berkat. Senyum aja itu udah banyak kita juga. Udah melayani orang. Apalagi kita bisa jadi aser, melayani di gereja itu luar biasa. Ya, jadi meskipun kita cuma modal senyum itu udah luar biasa. Jangan pikir saya nggak bisa apa-apa, Pak. Bisa senyum pun sudah bisa memberkati, sudah bisa untuk melayani Tuhan. Ya. Kemudian beribadah dengan segenap kekudusan. Dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Slide berikutnya. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama tadi kita memang bawa persembahan berupa materi, tetapi yang jauh lebih penting atau esensi yang paling utama adalah apa? Hidup kita dipersembahkan sebagai the living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi jangan kita beda-bedakan antara yang sekuler dengan yang rohani. Saya pernah ada satu pertanyaan gini, Pak, saya ini kan pekerja, saya ini kan dagang. Emang kalau orang jujur bisa untung? Loh, kata siapa kalau jujur nggak bisa untung? Dia bilang, Pak, saya dagang, kalau jujur emang bisa untung. Keluarganya dia kalau dagang timbangannya dimainin, neracanya dimainin supaya dapat untung dari timbangan. Lalu waktu dia jual apa, oh ini bagus-bagus, yang jelek diumpetin, ditumpukan barang dan sebagainya. Dia jual pecah belah, perjanjiannya barang nggak boleh retur. Dia sengaja sisipin itu yang pecah-pecah dia bagian bawah. Ini orang maksudnya sama saya bilang, mungkin kamu untung tapi nggak diberkati. Makanya kita perlu belajar pengertian berkat yang benar. Salah satunya pengertian berkat yang benar. Kemarin kita ngobrol apa ya di mobilnya? Lupa ya. Suruh ngingetin malah lupa, karena saya lupa gitu. Tapi obrolan tentang berkat saudara, ya. Artinya gini, kita jangan sampai ngomong, kok dia hidupnya diberkati ya? Karena apa? Kita ngukur dari duitnya banyak. Orang fasik kok diberkati, keliru. Diberkati itu artinya, kalau saya pinjam istilah agama lain, mereka bilang gini, diberkati itu artinya diridhoi oleh Allah. Itu konsep paling benar sebenarnya. Diberkati itu artinya diridhoi oleh Allah. Jadi sekalipun engkau dapat duit banyak, itu bukan berkat. Kau dapat cuan banyak, itu bukan berkat. Karena duit yang kamu terima belum tentu jadi berkat untuk hidupmu. Ya, sesuatu yang didapatkan dengan curang nggak jadi berkat. Makanya ada orang ngomong karena gini, kok dia bisa ya menghidupi anaknya dengan nipu orang? Kok dia bisa sih kasih makan anak istrinya dengan nipu orang? Apakah itu barokah? Nah, orang sebelah kan ngomong gitu. Orang Kristen lupa, malah orang Kristen yang ngomong, kok penjahat diberkati ya? Kok koruptor diberkati? Itu bukan diberkati, itu dapat duit. Tetapi duitnya nggak jadi berkat buat hidupnya. Jadi konsep berkat ini mulai harus dibenerin ya, karena kita gereja kita itu gereja blessing. Jadi nanti akan saya banyak meluruskan konsep tentang blessing ini apa. Ya, jadi kalau kita bicara berkat hanya bicara number, hanya bicara bilangan akan jadi keliru. Berkat adalah perkenanan Tuhan. Jadi apa yang kita terima, apakah diberkati atau tidak, meskipun jumlahnya lebih besar belum tentu. Ya, ini salah satu konsep berkat. Jadi sekali lagi, waktu kita datang sama Tuhan, bawalah kekudusan. Dan kekudusan ini bukan hanya di gereja, tapi sepulang dari gereja ayo kita bawa.
Spirit gereja, spirit kekudusan, spirit kebenaran di tempat kerja, di kuliah, di kos dimanapun juga. Jadi jangan sampai kalau hari Minggu ibu kosku bilang, alhamdulillah anak kosku ini kalau hari Minggu aduh bajunya rapi, nenteng Alkitab, lalu salon ibu kos, saya mau ibadah dulu, tapi hari Senin sampai Sabtu, astagfirullah. Kelakuannya, aduh, iblis aja sampai ngelus dada. Aduh, setan aja nggak gitu amat deh. Oke, ayo jangan pisahkan konsep kekudusan ini hanya ada di gereja. Konsep kebenaran ini hanya ada di gereja, hanya karena kita sedang beribadah. Tetapi keseharian kita adalah ibadah kita. Oke, nah, sebenarnya paling penting ini, hati-hati dengan tipu muslihat iblis dalam ibadah. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis dalam ibadah. Dalam Keluaran 10 ayat 10, saya bacakan sedikit buat saudara. Dalam Keluaran 10 ayat 10 dikatakan gini, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, janganlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi waktu Musa menghadap Firaun, dia bilang kami akan beribadah kepada Tuhan. Firaun ngomong, siapa sih yang mau pergi beribadah? Lalu Musa ngomong, kami, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, dan harta benda kami rumah kami mau beribadah kepada Tuhan, karena kami harus mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Lalu Firaun bilang gini, yang laki-laki aja. Makanya ingetin, saya nggak senang ibadah hanya ibadah pria, ibadah wanita. Karena apa? Kita sedang menjalankan tipu muslihatnya iblis. Tapi kalau pemuritan khusus untuk pria nggak apa-apa, karena kadang perempuan nggak boleh dengar pengajarannya pria. Pemuritan khusus untuk wanita nggak apa-apa, pemuritan untuk anak-anak nggak apa-apa. Supaya apa? Yang kita berikan pas, lebih terstruktur, lebih tajam, bicara tentang anak-anak, bicara tentang apa gitu ya, lebih tajam. Tapi kalau ibadah wanita, ibadah pria, saya dari hati kecil saya nggak setuju. Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Berikan yang kedua, penawaran yang kedua, boleh sih bawa keluargamu, anak-anakmu boleh, istrimu boleh bawa, tetapi hartamu jangan. Ada orang yang pergi beribadah, udah ibadah saja, dompetnya tutup yang kencang. Gak usah kasih persembahan, nanti pendetanya yang kaya, pendetanya yang senang. Hari-hari ini sedang banyak shouting begitu saudaraku ya. Jangan ke gereja bawa ini itu macam-macam. Udahlah, pokoknya yang penting setor muka, panasin tuh bangku gereja, cukup. Ini bagian dari tipu muslihat iblis. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta dengan kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Nah, kita perlu ngerti di sini, mengapa sih nggak usah bawa harta? Kenapa? Karena iblis sedang mengajarkan untuk lebih cinta mamon daripada cinta Tuhan. Minggu kemarin kita belajar, musuh terbesar Tuhan hari ini bukanlah setan, saudara. Tetapi apa? Musuh terbesar Tuhan adalah mamon, cinta uang. Ya, cinta uang itu musuh terbesar Tuhan hari ini. Kemudian kenapa iblis ngomong gak usah bawa harta benda kita ke gereja? Supaya gereja lemah dalam hal kegiatan dan kegerakan. Ya, sekalipun kita percaya Tuhan punya cara-cara yang ajaib. Ya, dulu kami waktu pelayanan di gereja lain, kas kita kuat saudaraku, sehingga kita mau bergerak keluar. Bahkan kita sudah mau bikin sekolah waktu itu. Ya, waktu saya pelayanan di tempat lama, kami sudah mau bikin sekolah. Kami bikin namanya pengobatan gratis hampir tiap bulan. Ya, ke desa-desa kita bikin pengobatan gratis. Kita bisa bawa dokter, bawa obat-obatan, kita bisa bagi sembako, kita bisa bagi macam-macam. Kita banyak kegiatan di luar. Kita bekerja di blessing. Kenapa? Karena kita punya kelimpahan secara materi di kas kita. Ya, hari-hari ini kita belum melakukan itu karena kita masih lemah. Tetapi saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tertipu oleh tipu muslihat iblis ya, untuk kita tidak bawa persembahan kita pada Tuhan. Kenapa? Karena gereja sedang dilemahkan dari sisi ini, sehingga iblis berkata, gak usah bawa harta kita kepada Tuhan, supaya tidak ada persediaan di rumah Tuhan. Itu tipu muslihat iblis. Jadi hari ini yuk kita mau miliki sebuah konsep yang benar waktu kita datang ibadah sama Tuhan. Yang pertama apa? Rasa syukur kita. Ibadah kita adalah ekspresi kita kepada Tuhan.
Makanya saya nggak malu-malu di depan sini kalau lagunya apa, saya banyak bergerak, saya banyak goyang, saudaraku. Ya. Tetapi ada banyak orang yang kalau di gereja kan mereka malu-malu, betul? Sebab Tuhan Maha Besar. Ya sebut, kok jiran-jiran nggak malu dan sangat terpuji. Kira-kira Tuhan seneng nggak kalau kita ekspresinya gitu? Pernah lihat nggak mak-mak lagi ini anaknya? Tang itu. Ada nggak mamanya? Tang itu. Anaknya tambah nangis, betul? Tapi kalau mamanya tang itu, wah sambil dia mungkin sambil coba TikTok dan sebagainya, maknya TikToker, wah anaknya bisa berkakak-kakak saudara. Di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Daud seorang raja, dia mau mempermalukan diri dengan dia menari di hadapan Tuhan. Tapi kita kadang jaim-jaiman di hadapan Tuhan selalu. Ya, orang di konser sana aja, waduh, mereka benar-benar luar biasa mengekspresikan kegembiraannya, mengekspresikan sukacitanya. Tapi di gereja orang masih malu-malu. Minggu depan saya rindu waktu kita mulai lagu Jepang, orang biasa sebut lagu press. Lantai ini harus bergetar. Semua lompat sama Tuhan ya. Jadi jangan lagi ada yang malu-malu. Wah Tuhan Maha Besar dan pokoknya harus gitu. Kalau perlu begitu lagu press, porsinya kita pinggirin dulu ya. Ya Bang sudah dulu Pak. Hari ini kita belajar tentang konsep ibadah yang benar ya, dengan segenap hati, dengan membawa persembahan, dengan kebenaran dan kekudusan, dan bawa pola ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan jadikan kekudusan hanya sebuah jargon waktu kita ada di gereja. Kekudusan jangan jadikan hanya sebuah ibadah di gereja saja. Tapi waktu kita di kantor, kita di tempat kerja, kita di kos, kita di tempat kuliah, kita di kamar kita di rumah kita di masyarakat kita lupa dengan konsep-konsep ini saudara. Bahwa kekudusan ini harus terus kita bawa. Konsep ibadah, spirit kebenaran ini harus terus kita bawa dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita pakai berdiri. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya. Inilah saudaraku yang kau harus mengerti, bahwa waktu kita bertanya, Tuhan, dengan apa kami dapat membalas dalam pagi Tuhan? Yaitu apa? Dengan membawa seluruh hidup kita, membawa seluruh hati kita, segenap hati kita, tubuh kita, jiwa kita dipersembahkan kepada Tuhan dalam ibadah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, mempersembahkan kehidupan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa konsep ini saudaraku, bahwa spirit ini dalam seluruh lini kehidupan kita, kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang meninggikan nama Tuhan, kita sedang mengagungkan Tuhan melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui seluruh sikap kita sehari-hari. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia saudara.